Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizalika, NIM 22301187 akan menjelaskan materi tentang perubahan pada benda. Pengertian perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda merupakan salah satu bentuk terjadinya perubahan suatu benda menjadi benda wujud dari sebelumnya, baik bentuk, ukuran, aroma, atau bau yang berubah. Proses perubahan bentuk ini dapat terjadi dengan cara dan proses yang dapat dilihat secara langsung. Wujud benda dan berupa cair, gas, padat, dan lain-lain. Perubahan wujud benda tersebut dapat bersifat sementara atau tidak sementara, yang artinya zat benda yang baru dan tidak dapat kembali lagi wujud sebelumnya. B. Jenis perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda terbagi menjadi dua, yaitu perubahan wujud benda yang dapat kembali dan perubahan wujud benda yang tidak dapat kembali. Contohnya, pada es batu yang didiamkan maka ia akan mencair. Hal tersebut artinya es batu tidak dapat berubah wujud kembali dari cair menjadi beku kembali. 1. Perubahan fisika. Perubahan fisika merupakan perubahan materi yang disertai terjadinya zat baru, tidak berupa zat asalnya. Hanya terjadi perubahan wujud, perubahan bentuk, perubahan ukuran. Contohnya, jika air dipanaskan akan berubah menjadi uap air. Sedangkan jika air didinginkan, maka air akan membeku menjadi es. Es dan uap adalah zat yang sama, hanya wujudnya saja yang berbeda. Berbagai macam perubahan fisika adalah perubahan bentuk, contohnya beras diubah menjadi tepung, kayu diubah menjadi meja. Pengering atau perarutan, contohnya nasi diubah menjadi bubur, gula diubah menjadi sirup, sayur menjadi layu. Perubahan wujud dapat digambarkan sebagai berikut. Padat menjadi cair, cair menjadi gas. 2. Perubahan kimia. Perubahan kimia merupakan perubahan zat yang menyebabkan terjadinya satu atau lebih zat yang jenisnya baru. Perubahan kimia selanjutnya disebut reaksi kimia. Contohnya besi karat, proses fotosintesis, pembuatan tempe, industri asam sulfat, industri alkohol, dan lain-lain. C. Sifat wujud zat. 1. Benda cair. Benda cair memiliki ukuran yang tetap, contohnya air, minyak goreng, spiritus, dan sebagainya. Sifat benda cair adalah sebagai berikut. 1. Benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. 2. Benda cair menekan ke segala arah. 3. Bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar. 4. Bentuk tidak tetap selalu mengikuti bentuk badannya. 5. Benda cair meresap melalui celah-celah kecil. 2. Benda padat. Benda padat mempunyai bentuk dan ukuran yang tepat. Contohnya kayu, buku, papan tulis, penghapus, es batu, dan sebagainya. Sifat yang dipunyai benda padat. 1. Bentuk yang tetap. 2. Mencair jika dipanaskan pada suhu tertentu. 3. Benda gas. Benda gas memiliki bentuk yang berubah-ubah dan tidak bisa diperhatikan secara kasat mata, akan tetapi bisa dirasakan keberadaannya. Contohnya balon udara, balon gas, dan ban untuk berenang yang berisi gas. Gas juga merupakan benda. Udara di sekitar kita termasuk benda gas. Sifat benda gas yaitu bentuknya tidak tetap karena selalu memenuhi ruangan yang ditempatinya. 2. Menekankan ke segala-gala arah. D. Macam-macam perubahan wujud zat. Berikut ini macam-macam perubahan wujud zat yang sering kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mencair. Mencair merupakan peristiwa perubahan zat padat menjadi cair. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan suhu, panas atau kalor. Mencair atau melembur menyatakan perubahan wujud dari padat menjadi cair. Contohnya berupa zat padat menjadi zat cair, yaitu pada es batu yang berupa menjadi cair, atau lilin yang dipanaskan, mentega yang dipanaskan, dan coklat yang dipanaskan. Contoh peristiwa mencair. Berikut ini merupakan contoh perubahan padat menjadi cair.
Benda padat menerima kalor dipanaskan akan menjadi cair. 2. Membeku. Membeku merupakan kebalikan dari mencair. Membeku merupakan perubahan wujud dari mencair menjadi padat karena adanya pendinginan. Es adalah bentuk atau wujud dari air dalam bentuk padat. Contoh peristiwa membeku. Pada pembuatan agar-agar yang sudah dididih lalu didinginkan akan menjadi padat. 3. Menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud benda cair menjadi gas. Terdapat cara untuk mempercepat terjadinya penguapan, yaitu memanaskan, memperluas permukaan, meniup udara di atas permukaan, dan mengurangi tekanan di atas permukaan. Contohnya peristiwa penguap adalah saat menjemur pakaian. Awalnya pakaian itu basah karena mengandung banyak air. Namun kelama-lamaan air akan menghilang dari pakaian dan dicuci akan menjadi kering. 4. Mengembun. Mengembun suatu peristiwa perubahan benda gas menjadi air yang merupakan kebalikan dari menguap. Secara sederhana dapat kita lihat minuman dingin seperti es teh. Jika kita amati permukaan luar dari gelas minum es tersebut menjadi basah. Contohnya mengembun yang lain adalah ketika kita menyimpan es batu dalam sebuah gelas, maka bagian luar gelas akan basah. 5. Menyumblim. Menyumblim merupakan suatu peristiwa perubahan wujud zat padat menjadi gas atau sebaliknya. Contohnya kapur barus dan kamper. Bahan ini biasanya dipakai untuk mengusir kecoak, semut, dan digunakan di dalam lemari di pojokan ruangan atau di bawah tempat tidur. Setelah beberapa hari, kapur barus atau kampir menjadi kecil dan akhirnya habis berubah menjadi gas. Contoh lain yaitu pada pewangi ruangan atau mobil setelah beberapa hari dipakai akan habis berubah menjadi gas. Mengkristal. Mengkristal dalam peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi padat atau sebaliknya. Untuk membedakannya, kamu bisa menggunakan istilah melenyap dan menginstal. Contohnya adalah kapur barus atau padat peristiwanya perubahan uap menjadi salju. Contohnya peristiwa menginstal. Proses terbentuknya butiran salju dari uap air di awan. Jika awan tergerak ke daerah pegunungan tinggi atau di daerah yang suhunya rendah, maka uap air bukan menjadi tetesan hujan tetapi akan berubah menjadi butiran es salju. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.